Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sehubungan dengan pandemi COVID yang semakin naik dan terkait peraturan pemerintah mengenai PPKM serta keputusan PMJ tanggal 28 Juni 2021, maka kebaktian mulai hari ini dilakukan secara berbeda, yaitu tidak dilakukan rekaman di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat GKI Wahid Hasim mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan kebaktian Minggu karena hal ini. Kita berharap dan mendoakan pandemi ini cepat berlalu. Dan mari kita selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Marilah kita bersama berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia memurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Tetapi namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu. dan atasmu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istilah gembala bagi orang Kristen tentu bukanlah sebuah istilah yang asing. Tetapi rasanya di tengah dunia yang seperti ini tidak mudah bagi kita untuk membayangkan seorang gembala yang baik seperti Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Menjadi masalah menarik, Bapak Ibu, adalah apakah kita sudah benar-benar mengenal gembala kita? Dan apakah kita mau datang ketika Ia memanggil kita sebagai domba-dombanya? Kalau mendengarkan gembala kita saja kita tidak mau datang, lantas bagaimana kita menjadikannya sahabat seperti tema kita pada hari ini? Gembalaku, sahabatku yang baik. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Rela kami menikmati
dikasihi Tuhan, sebagai seorang domba, pastinya kita pernah melakukan kesalahan. Itulah gambaran kita sebagai manusia. Melalui setiap tutur kata dan perbuatan kita mungkin seringnya melukai hati Tuhan melalui setiap orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Oleh sebab itulah, pada saat ini mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pada hari ini kami kembali dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesehatan, terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, terima kasih untuk setiap persekutuan yang masih boleh Tuhan izinkan bagi kehidupan kami. Ketika pada saat ini Tuhan, kami kembali mengingat akan setiap perkataan dan perbuatan yang keluar dari lidah, mulut, dan bibir kami. Mungkin melukai hati orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami sebagai domba yang terkadang kami tidak mendengarkan suara-Mu sebagai gembala kami. Ingatkan kami, tegur kami, sehingga di dalam hidup yang masih boleh Tuhan percayakan kami, ajar kami sebagai domba-domba yang selalu menuruti setiap perintah-Mu sebagai seorang gembala kami. Kami tahu Tuhan bahwa seringkali kami melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus, sehingga Tuhanlah yang mengingatkan kami untuk selalu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah mengakui setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat
kan ku harapkan, mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan akan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, ketika pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mendengarkan akan firman-Mu, Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus sehingga ketika sebentar kami bersama-sama membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau menolong dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah, mulut dan bibir hamba-Mu dapat menjadi berkat untuk setiap yang boleh mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk berdiri dan kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal 6, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34 dan dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-56. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34 dilanjutkan ayat 53 sampai dengan ayat ke-56. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya di tempat kediaman Bapak Ibu masing-masing, saya akan membacanya untuk kita semua. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34 terlebih dahulu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar, terlebih-lebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini kita mau bicara tentang gembalaku, sahabatku yang baik, ya. Jadi kita kalau saya mau mencoba untuk memisahkan Bapak Ibu, ini kita mau bicara tentang
gembala yang pertama, yang kedua kita mau bicara tentang sahabat, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita juga dapat menjadi seorang sahabat yang baik bagi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita, terutama dan terkhusus pada saat masa pandemi ini, ya. Bapak Ibu, di dalam bacaan kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat ke-32. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikannya bersama-sama kembali. Ayat ke-31 dikatakan di sana. Lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita lihat ayat ke-31 sampai dengan ayat ke-32, di sana kita melihat bahwa pelayanan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya itu sangat luar biasa, gitu ya. Dalam artian di sana bahkan dikatakan makan pun mereka tidak sempat karena ada begitu banyak hal, aktivitas, kegiatan pelayanan yang harus mereka lakukan. Jadi di sana Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk mengambil waktu sejenak, gitu ya, beristirahat. Nah, di sana Tuhan Yesus mengatakan, mari kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan kita bisa beristirahat. Karena memang orang-orang begitu banyak datang dari segala tempat untuk dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika mereka sedang sakit, untuk dapat bisa mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Dan kemanapun Yesus pergi beserta dengan para murid, mereka pasti akan mencarinya. Ya, sehingga Yesus memang, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip ini, kehabisan waktu, kehabisan energi. Bahkan kalau di sana bahasanya makan pun mereka nggak sempat, ya. Lalu di sana di ayat ke-33 dikatakan kembali, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau bahasanya ini udah dalam tanda kutip saya katakan gitu ya. Ini rencana Tuhan Yesus untuk dapat beristirahat sejenak ini udah kecolongan, udah ketahuan gitu ya. Jadi begitu banyak orang yang memang benar-benar mungkin mereka mengharapkan kesembuhan, mereka yang benar-benar ingin mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka pergi terlebih dahulu untuk dapat bersama-sama dengan Yesus. Yesus mau pergi ke sana nih, mau beristirahat, ayo kita harus duluan pergi sampai ke sana supaya kita nggak ketinggalan momen bersama-sama dengan Yesus. Mungkin kurang lebih seperti itulah gitu ya. Jadi mereka tetap berbondong-bondong mencari dan mengikuti kemana Yesus pergi. Ayat yang ke-34 Bapak Ibu menjadi menarik. Ketika Yesus mendarat, mungkin yang dibayangkan Yesus pada saat itu adalah ketika dia naik perahu gitu ya. Jadi mungkin dia nggak mengetahui ini ada orang yang berbondong-bondong jalan kaki lebih cepat mendahului ke tempat di mana dia mau berada. Nah, Yesus ketika mau sampai di tempat itu, di sana dikatakan di ayat ke-34, ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Jadi waktu Yesus sudah tiba, waktu Yesus sudah sampai, ternyata orang banyak udah pada nungguin dia juga. Ya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Bapak Ibu, saya menggarisbawahi kata belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita melihat ayat ke-34 ketika Yesus sebenarnya tujuannya dia mau beristirahat, dia mau mungkin makan, mungkin dia mau sendirian dulu sebentar, lepas dari aktivitas kegiatan pelayanannya. Tetapi ketika dia lihat orang banyak yang datang untuk mencari dia, mendengarkan firman-Nya, mencari kesembuhan, timbul rasa belas kasihannya. Sehingga kepribadiannya, apa yang menjadi kebutuhannya sendiri disingkirkan, gitu ya. Akhirnya di sana dia dikatakan mulailah dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kalau Bapak Ibu melihat kembali ayat 55 sampai dengan ayat ke-56, bukan hanya mengajar saja gitu ya Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-55 sampai dengan 56, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya dia berada. Kemanapun dia pergi, ke desa, ke kota, ke kampung, orang meletakkan
orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu bayangkan ketika berita atau kabar tentang Yesus yang bisa mengajar, tentang Yesus yang bisa menyembuhkan orang ini terdengar kemana-mana, pasti banyak orang yang mencarinya, gitu ya. Dan kemana saja Yesus pergi, Yesus pasti diikuti orang banyak. Ya, Bapak Ibu, saya jadi teringat beberapa waktu belakangan ini sejak bulan Juli ketika angka COVID semakin meningkat dan stok obat-obatan semakin menipis, gitu ya, karena banyak orang yang butuh obat-obatan, baik itu mereka yang isolasi mandiri ataupun mereka yang di rumah sakit, stok tabung oksigen yang juga menipis gitu. Orang berusaha untuk mencari. Sudah mencari ke beberapa apotik, obat yang dicari tidak ditemukan. Berusaha untuk bisa mendapatkannya, gitu ya. Dan inilah yang mungkin pada akhirnya ketika mereka berusaha, mereka berharap bisa mendapatkan obat untuk dapat memulihkan keadaan dirinya sendiri ataupun anggota keluarga yang terpapar, kemanapun mereka pasti akan mencarinya. Bapak Ibu, saya mencoba untuk membayangkan, mungkin pada saat itu sama peristiwanya seperti ketika Yesus yang ingin menyendiri sejenak, tetapi orang banyak yang membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengajarannya, terus mencari. Kemanapun Yesus pergi, pokoknya aku harus cari, aku harus temukan karena aku membutuhkan Yesus. Dan Yesus ternyata memang dapat memberikan pertolongan dan kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita pada hari ini kita mau bicara, tema kita adalah Gembalaku, Sahabatku yang Baik, ya. Kita mau melihat di sini di dalam bacaan Injil Markus kita merupakan cerminan gembala. Di sana digambarkannya gembala, ya. Bahkan di ayat yang ketiga, yang di pasal ke-6, di ayat yang ke-34, di sana di sana firman Tuhan mengatakan, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Jadi di sini memang mau mencerminkan atau digambarkan Yesus ini seperti seorang gembala yang menolong, yang merawat, yang mengajar, yang menyembuhkan, dan yang melakukan begitu banyak hal yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penggambaran ini menjadi menarik, merupakan penggambaran gembala dan domba. Merupakan penggambaran Yesus dan juga kita sebagai anak-anaknya, sebagai manusia. Gitu ya. Ada gembala Bapak Ibu yang mungkin nggak baik. Mungkin gembala itu adalah orang upahan yang memang disuruh oleh orang yang mempunyai banyak kawanan domba gitu ya. Kamu harus menjaga domba-domba saya dengan upah seperti ini, tetapi kerjaannya mungkin nggak terlalu beres gitu ya. Dalam artian sudah dikasih makan, sudah dijaga, sudah diminum, ya sudahlah gitu. Wong ini bukan domba-dombaku juga gitu ya. Nanti kalau misalnya hilang atau dimakan binatang buas, ya nanti paling aku cuma tinggal bilang, maaf Pak, majikan, tuan gitu. Domba Bapak satu dimakan binatang buas. Apakah dia merasakan kerugian? Tidak, karena dia hanya orang upahan, dia tidak menjaganya dengan baik. Seperti dikatakan di dalam Yeremia bacaan kita, Bapak Ibu sebetulnya hari ini bacaannya tetap ya, masih ada di dalam bacaan Perjanjian Lama, bacaan Mazmur, Perjanjian Baru, dan juga bacaan Injil. Di dalam hari ini Bapak Ibu di dalam Yeremia pasal 23, nanti kalau Bapak Ibu sempat untuk melihatnya, Bapak Ibu melihat Yeremia pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi saya hanya mau memperlihatkan kepada Ibu gambaran gembala yang mungkin kurang care nih kepada domba-dombanya gitu ya. Ayat yang kedua, Yeremia 23 ayat kedua. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ini mau digambarkan bahwa ada gembala loh yang gak care sama domba-dombanya gitu ya. Mau dombanya pergi main ke sana, mau dombanya berhadapan dengan binatang buas, ya udah gitu. Wong ini bukan juga dombaku. Nanti kalau ada apa-apa tadi seperti saya katakan ya paling tinggal ngomong ke tuan atau majikannya. Domba Bapak hilang satu, domba Bapak dimakan binatang buas. Tetapi berbeda Bapak Ibu terhadap seorang gembala yang memang
memperhatikan dengan baik akan domba-dombanya. Ini digambarkan di dalam Mazmur pasal 23 yang sudah mungkin sebagian dari kita sudah hafal gitu ya, bahkan sudah dibuatkan nyanyian. Di sana digambarkan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bagaimana sih Bapak Ibu gambaran seorang gembala yang baik gitu ya? Di sana gambaran gembala yang baik itu dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku ini, kita, saya dan Bapak Ibu itu adalah domba-dombanya ya. Di sana dikatakan dia membaringkan aku, dia bimbing aku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku ketika kita haus, domba-dombanya ini haus. Dia bawa, dia tuntun ke sungai yang bisa menyegar, yang bisa memberikan air yang menjadi kesegaran bagi kita, gitu ya. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Ketika kita berjalan di dalam kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau saya mau membandingkan, Bapak Ibu di dalam bacaan kita di Yeremia itu merupakan gambaran seorang gembala yang mungkin tidak terlalu peduli dengan domba-dombanya, dan di dalam Mazmur merupakan gambaran seorang gembala yang sangat peduli dan sangat care terhadap domba-dombanya. Inilah yang merupakan gambaran Tuhan Yesus sebagai seorang gembala, dan kita, saya dan Bapak Ibu manusia di dunia ini adalah domba-dombanya. Nah, saat pandemi pada saat ini Bapak Ibu, ketika kita bergumul di dalam begitu banyak pergumulan, bukan hanya pergumulan kesehatan ya, tapi mungkin kita yang bekerja, kita yang menempuh pendidikan, kita yang sedang melakukan melakukan usaha, atau kita punya usaha, bisnis, ataupun kita yang melakukan aktivitas kita hari lepas hari, kita pasti punya pergumulan di dalam masa pandemi ini. Kita butuh gembala yang bisa terus melindungi kita. Dan kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita haus, gembala itu menuntun kita. Gembala itu menyegarkan kehidupan kita. Gembala itu selalu melindungi kita. Dan gembala itu menjadi sahabat kita yang baik, Bapak Ibu yang sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala itu adalah sahabat kita di dalam suka dan duka. Dan ketika kita pada masa pandemi ini, Bapak Ibu, kita juga mau menjadi seorang sahabat yang baik untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin kita nggak bisa menjadi gembala seperti Yesus yang bisa menyediakan semua kebutuhan orang-orang di sekitar kita, yang bisa menyegarkan orang-orang yang membutuhkan kehadiran kita. Tetapi minimal kita bisa menjadi sahabat. Sahabat bukan hanya di dalam suka saja, tetapi juga di dalam keadaan yang tidak mengenakan bagi setiap orang-orang di sekitar kita. Mungkin ketika Bapak Ibu pada saat ini mendengarkan kabar bahwa mungkin ada anggota keluarga, ada sanak saudara, kerabat, tetangga, ataupun anggota jemaat dan simpatisan gereja kita yang terpapar COVID-19. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk mereka? Sudahkah Bapak Ibu menjadi seorang sahabat yang baik? Minimal Bapak Ibu mengingat mereka, minimal Bapak Ibu membawa nama-nama mereka di dalam doa syafaat kita masing-masing. Biarlah Bapak Ibu di dalam firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar dari Yesus. Ketika Yesus menjadi seorang gembala, bukan hanya menjadi gembala tetapi juga menjadi sahabat bagi kita semua, kita juga dapat menjadi sahabat bagi setiap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kehadiran kita. Tuhan yang menolong kita di dalam masa pandemi ini, di dalam masa pergumulan yang sulit ini bersama-sama, Tuhan pasti menguatkan kita untuk dapat selalu menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.
kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati. Kami mau bersyafaat bersama-sama untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang mengerti akan setiap pergumulan para pemimpin kami secara khusus ketika mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka sukacita. Tuhan yang menolong untuk setiap usaha dan kerja keras para pemimpin bangsa dan negara kami ketika memberikan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Tuhan tolong juga kami masyarakat yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin untuk terus dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga dan melindungi diri kami sendiri maupun menjaga dan melindungi orang lain di sekitar kami. Tuhan juga mau menolong para tim tenaga kesehatan, mereka yang berjuang di garis terdepan. Tuhan terus mampukan pelayanan mereka. Tuhan tolong berikan kesehatan dan kekuatan yang ekstra. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami GKI Waitasim. Di tengah-tengah situasi kondisi pergumulan pada saat ini, Tuhan yang tolong, sehingga setiap program kerja dapat menjadi berkat bagi anggota jemaat dan simpatisan gereja kami. Tuhan yang akan menolong untuk setiap para majelis jemaat beserta dengan keluarga, untuk setiap para pengurus komisi dan juga keluarga mereka masing-masing, anggota jemaat dan simpatisan, di dalam menjalankan aktivitas pekerjaan, pelayanan, pendidikan di tengah-tengah keluarga ataupun masyarakat. Berikan kesehatan yang baik di tengah-tengah situasi seperti ini. Tuhan juga mau menolong untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terpapar COVID ataupun karena penyakit mereka yang lain. Di dalam kelemahan mereka, Tuhan tolong berikan kesehatan dan pemulihan yang baik. Melalui setiap apapun yang boleh dikonsumsi, melalui setiap apapun yang harus dilakukan dengan anjuran dari tim medis, Tuhan mampukan saudara-saudara kami bisa mendapatkan pemulihan yang terbaik. Kami percaya, kami meyakini bahwa setiap apa yang Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kami sebagai domba-domba-Mu adalah rencana yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keadaan pada saat ini. Tuhan tolong berikan pemulihan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Biarlah kami semua dapat menjalani hari-hari kami yang mungkin dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dengan keyakinan, dengan harapan bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini masih terus bergumul di dalam pergumulan akan kehidupan mereka masing-masing. Pergumulan ekonomi, pergumulan akan pencarian pekerjaan, pendidikan, pasangan hidup, penantian, anak-anak di dalam kehidupan keluarga mereka, pergumulan iman, pergumulan dengan anggota keluarga ataupun yang lainnya. Tuhan tolonglah. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusi di dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk meyakini bahwa apa yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami, dan biarlah semua seruan doa syafaat kami terjadi sesuai dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu,
kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI White Hasim atau dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar, atau dapat juga dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan. Dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 287, bait 1 dan 3. Sekarang beri syukur. Berdiri, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan melalui anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi, Engkau berkati para majelis yang akan mengelola keuangan persembahan ini ya Bapa. Mampukanlah kami ya Tuhan, kami berserah hanya di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kesulitan dan pergumulan hidup kita, ingatlah senantiasa bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, bahwa Dia adalah sahabat kita, dan teruslah menjalani kehidupan kita walaupun di tengah-tengah setiap kesulitan dan pergumulan kita masing-masing, dengan meyakini Tuhan pasti menolong dan Tuhan menyertai kita karena Dia adalah sahabat kita. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang.
Di jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dimanapun Tuhan boleh tempatkan Bapak Ibu, jadilah saksi bagi begitu banyak orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.